Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzatun Hikam dengan NIM 220102110016. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS Matkul Al-Quran dan Hadis. Baik, saat ini saya akan membahas materi mengenai surah Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Sebelum saya membahas surah Makkiyah dan Madaniyah, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan mengenai Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang diimani oleh agama Islam. Umat Muslim menganggap bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi wahyu ilahi atau wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara oleh malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dimulai sejak tanggal 17 bulan Ramadan. Al-Quran ini berisikan 114 surah dan lebih dari 6.000 ayat di dalamnya. Nah, surah-surah dalam Al-Quran ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah, berdasarkan dari konteks sejarah atau dari konteks waktunya dan tempat di mana surah tersebut diwahyukan atau surah tersebut diturunkan. Yang pertama saya akan membahas tentang surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah adalah surah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW saat ia masih berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah umumnya mencangkup tema-tema yang lebih berfokus pada ajaran Islam dan ketauhidan atau keesaan Allah. Selain itu juga berfokus pada nasihat moral dan etika, karena seringkali umat muslim pada saat itu menghadapi tantangan dan mendapatkan penindasan dari musuh-musuh Islam pada saat itu. Nah, dalam Al-Quran, surah Makkiyah seringkali lebih pendek dan cenderung lebih berfokus pada keimanan. Surah-surah Makkiyah biasanya terdapat di awal Al-Quran. Nah, yang kedua saya akan membahas surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah adalah surah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke kota Madinah. Nah, surah-surah Madaniyah ini lebih cenderung lebih panjang dan lebih banyak berbicara tentang aspek hukum, peraturan sosial, dan masalah komunitas Islam, komunitas Muslim yang sedang tumbuh di Madinah. Surah ini juga mencangkup hukum-hukum sosial, pernikahan, ekonomi, dan perang. Atau intinya surah Madaniyah ini membahas tentang peraturan kehidupan sehari-hari yang relevan dengan masyarakat Muslim Madinah pada saat itu. Nah, pada surah Madaniyah ini juga membahas tentang pedoman jihad dan pertahanan terhadap musuh-musuh Islam pada saat itu. Dan tak lupa juga bahwa di Al-Quran itu terdapat 114 surah. Nah, dari 114 surah itu terdapat 86 surah Makkiyah dan 28 surah Madaniyah.
Nah, perbedaan dari surah Makkiyah dan Madaniyah menurut tujuan atau sasaran dari ayat tersebut, yang menjadi satu contoh bunyi ayat Makkiyah adalah terdapat kalimat ya ayuhan nas, artinya ya wahai manusia, dan contoh ayat tentang Madaniyah adalah terdapat dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, atau wahai orang-orang yang beriman, dan yang termasuk Makkiyah jika untuk orang Mekah, dan termasuk dalam surah Madaniyah untuk orang Madaniyah. Jadi surat Makkiyah ini membahas saat Nabi Muhammad masih di Mekah. Nah, untuk surah Madaniyah ini membahas ketika Nabi Muhammad setelah hijrah di Madaniyah. Berarti surat Makkiyah membahas tentang orang-orang saat itu, saat di Mekah, seperti yang lebih fokus pada keimanan. Nah, ketika di Madaniyah, surah Madaniyah ini lebih berfokus pada hukum-hukum Islam, fikih, perang, politik, dan lain-lain, yang intinya tentang surat Madaniyah ini membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa pendapat atau argumen dari salah satu tokoh ulama yang bernama Saleh Subhi. Nah, Saleh Subhi ini menyebutkan karakteristik Makkiyah lebih mendetail ketimbang dari karakteristik Madaniyah. Nah, karena beliau menggambarkan karakteristik Madaniyah ini sangatlah simpel ketimbang karakteristik Makkiyah. Nah, saya juga akan menggambarkan secara keseluruhan gambaran karakteristik, tidak secara keseluruhan sih, beberapa karakteristik Makkiyah dan Madaniyah menurut perspektif dari Saleh Subhi. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakteristik surah Makkiyah. Nah, menurut Saleh Subhi, karakteristik dari surah Makkiyah yang pertama yaitu setiap surat yang ada di dalamnya terdapat kata sajadah. Nah, semua pasti sudah tahu ya. Yang kedua yaitu setiap surat biasanya yang ada kata ya ayuhan nas, seperti yang tadi saya jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, seperti itulah ya, pokoknya itu. Nah, yang ketiga itu setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam. Nah, terus dan iblis juga sih. Nah, kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surah Al-Baqarah. Nah, yang keempat yaitu surat dan ayatnya pendek-pendek. Tadi saya sudah menjelaskan ya, surat dan ayatnya pendek-pendek. Yang keempat yaitu dakwah kepada dasar-dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Intinya ketauhidan, menjelaskan tentang ketauhidan. Selanjutnya yaitu seruan kepada moralitas dan konsisten dalam kebijakan, dialog dengan orang-orang musyrik. Nah, yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata sumpah dan gaya bahasa yang tinggi pada surah Makkiyah. Nah, sudah mungkin dari itu. Ya, selanjutnya saya akan membahas karakteristik dari surah Madaniyah. Yang pertama yaitu setiap surah menjelaskan jihad, hukum, dan penjelasannya. Yang kedua, semua ayat menyebutkan kaum munafik kecuali surah Al-Ankabut. Kaum munafik ya, menyebutkan kaum munafik. Nah, yang keempat yaitu di dalamnya juga terdapat dialog dengan ahlul kitab dan ajakan untuk memperkuat agama. Nah, ya mungkin ya. Secara keseluruhan, pandangan para ahli studi Al-Quran konvensional mengenai surat Makkiyah dan Madaniyah dapat dikategorikan dalam 4 teori. Yang pertama yaitu teori geografi atau makan nuzuli. Nah, orientasi teori ini
pada tempat turunnya ayat atau surat Al-Quran. Teori ini mendefinisikan Makkiyah dengan ayat atau surat turun atau surat yang diturunkan di Makkah. Sedangkan Madaniyah merupakan ayat atau surat yang diturunkan di Madinah. Yang kedua yaitu teori subjektif. Nah, orientasi dari teori ini pada subjek yang dipanggil. Jika terkait dengan orang-orang Makkah, maka ayat atau surat dinamakan dengan surat Makkiyah. Nah, sedangkan jika subjeknya orang-orang Madaniyah, maka ayat atau surat itu dinamakan dengan surah Madaniyah. Menurut teori ini, bentuk panggilan kepada penduduk Makkah menggunakan kata ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhal kafirun, ya bani Adam, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teori sejarah atau zaman nuzuli atau zaman diturunkannya. Teori ini berorientasi pada waktu turunnya Al-Quran. Periodisasinya dipilih dalam waktu hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Posisi Makkiyah diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meskipun turunnya di luar kota Makkah, seperti ayat yang turun di Mina, di Arafah, di Hudaybiyah. Sedangkan Madani itu turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meskipun turunnya tidak di Madinah, seperti di Makkah atau sekitarnya. Nah, seperti ayat-ayat yang diturunkan di Badar, Uhud, dan Makkah. Yang penting turunnya setelah hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, yang keempat yaitu teori analisis isi atau asumsi. Teori atau asumsi dari teori ini adalah membedakan Makkiyah dan Madaniyah kepada isi ayat atau surat yang dijelaskan dalam surat tersebut. Nah, teori ini menyebutkan Makkiyah adalah surat atau ayat yang berisi cerita-cerita umat dan para nabi terdahulu. Jadi surah Makkiyah ini menceritakan tentang cerita-cerita nabi dan cerita-cerita umat terdahulu. Sedangkan pada surat Madaniyah itu sendiri yaitu surat atau ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya, hukum-hukum dalam keseharian kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan pada materi pembahasan surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang surat Makkiyah terlebih dahulu seperti biasa. Nah, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah ini berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman kepada hari kebangkitan. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan berisi perincian masalah ibadah dan muamalah, karena objek yang didakwahi sudah memiliki akidah dan tauhid yang benar, sehingga mereka membutuhkan perincian mengenai ibadah dan muamalah. Yang selanjutnya, perbedaan dari ayat-ayat Madaniyah ini menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan kaum munafik beserta segala permasalahannya. Karena kondisi memang menuntut demikian. Hal ini timbul ketika di syariat
meningkatkannya jihad dan timbulnya kemunafikan. Berbeda halnya dengan surat Makkiyah. Saya juga akan menjelaskan mengenai peranan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Menurut Abi Qasim bin Muhammad bin Habib Al-Naisaburi, sebagaimana beliau menegaskan dalam bukunya Al-Tanbih an Fadli Ulumi Quran, bahwa pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini adalah bagian dari materi ulumul Quran yang tidak bisa ditinggalkan. Pernyataan tersebut dilatar belakangi karena kajian tentang Makkiyah dan Madaniyah sangat diperlukan dalam memahami Al-Quran. Seseorang tidak bisa memahami Al-Quran hanya melihat teks ayat. Pemahaman terhadap suatu ayat juga sangat terkait dengan tempat, situasi, dan kondisi di mana ayat diturunkan. Mana Kotan menyatakan bahwa di antara manfaat dari mengetahui tentang Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk membantu seseorang dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Selanjutnya, ia menegaskan bahwa mengetahui tempat turun ayat sangat membantu dalam memahami serta menafsirkan ayat secara benar. Walaupun kaidah yang mengatakan bahwa yang diperhatikan atau dalam memahami teks adalah lafal yang umum, bukan sebab yang khusus. Nah, menurut Tadi Qasam, dengan mengetahui hal ini, dengan mufassir mampu menyelesaikan dua ayat yang bertentangan melalui metode nasih dan mansuh. Itu beda-beda pembahasan ya, nasih dan mansuh, tapi berkesinambungan. Nah, di samping itu terdapat manfaat. Di samping itu saya juga akan membahas tentang manfaat-manfaat lain dari mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ada manfaat dari kita memahami surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu mengetahui sejarah penerapan hukum sekaligus metode yang diterapkan oleh syar'i dalam menetapkan hukum secara berangsur-angsur. Nah, yang kedua yaitu kita dapat mengetahui sejarah kehidupan Nabi melalui ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwa, baik pada periode Mekah atau periode Madinah, sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir yang diturunkan. Al-Quran adalah sumber pokok bagi peri kehidupan Rasulullah. Nah, peri hidup beliau diriwayatkan ahli sejarah harus sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu kita dapat memahami gaya bahasa ayat Makkiyah dan Madaniyah yang sesuai dengan kondisi dan situasi dari masing-masing daerah. Hal ini sekaligus bisa dipergunakan acuan dalam menjalankan tugas dakwah. Seperti di Makkiyah menjelaskan tentang orangnya begini, menjelaskan tentang ini. Di Madaniyah orangnya begitu, membahaskan ya begitu juga sih. Ya, yang selanjutnya itu meyakini bahwa Al-Quran itu tidak tersentuh dari upaya-upaya pemalsuan, sebab Al-Quran telah dikaji dan diperhatikan dari segala sisi, seperti dari tempat dan waktu turunnya. Nah, jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Ya, jika ada salahnya mohon maaf, karena saya hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang semoga bermanfaat.
Ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.